Kembali bersama kami di Squawk Box CNBC Indonesia, indeks harga saham gabungan atau IHSG langsung beralih ke zona merah usai ditemukan informasi kasus pertama Omikron di Indonesia. Pada perdagangan Kamis 16 Desember kemarin, IHSG pun berakhir di zona merah dan kembali di bawah level psikologis 6.600. Pelaku pasar khawatir masuknya Omikron akan memicu penyebaran COVID-19 yang masif sebagaimana varian Delta sebelumnya yang menyebar dengan cepat dan terpaksa membuat pemerintah memberlakukan pembatasan aktivitas masyarakat yang pada akhirnya menghantam perekonomian domestik. Di sisi lain, pasar keuangan domestik juga tengah menghadapi rencana bank sentral yang siap melakukan pengetatan moneter seiring dengan pulihnya perekonomian dan tingginya inflasi. Dan untuk mengulas terkait dengan efek invasi Omikron ke Indonesia serta dimulainya aksi pengetatan moneter bank-bank sentral dan potensi efeknya ke pasar keuangan domestik, kami telah terhubung bersama dengan Direktur Utama PT Trimegah Asset Management Antony Dirga. Selamat pagi Pak Antony. Ya, dan tampaknya sambungan kami terputus bersama dengan Bapak Antony Dirga dan kita akan mencoba kembali menghubungi Bapak Antony Dirga dan membahas terkait dengan efek dari invasi Omikron dan tentunya juga seperti apa langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah kita ke depannya dan juga para pelaku pasar kita tentunya. Dan sambil menunggu terhubung kembali kita akan melihat seperti apa pergerakan indeks harga saham gabungan kita. Di pukul 9.38 waktu Indonesia Barat di sesi pertama hari ini, IHSG masih berada di zona merah dan tampaknya masih bisa menipiskan pelemahan dengan pelemahan 0,01% saat ini dan berada di level 6.593,13. Dan kita sudah kembali terhubung bersama dengan Bapak Antony Dirga selaku Direktur Utama dari PT Trimegah Asset Management. Pak Antony, apa kabar? Selamat pagi, Pak. Apa kabar? Maaf, koneksinya terputus. Oke, terima kasih Pak. Kabar baik tentunya. Pak Antony, kalau kita berbicara terkait dengan indeks harga saham gabungan, tampaknya juga sentimen dengan masuknya Omikron ke tanah air ini direspon ya oleh para pelaku pasar. Kita lihat kemarin juga IHSG melemah dan berada di bawah level psikologis 6.600. Hari ini juga masih begitu. Kira-kira seperti apa Pak potensi untuk efeknya di indeks harga saham gabungan kita? Ya, saya kira memang 2 tahun terakhir ini memang pandemi itu adalah sesuatu faktor yang sangat menimbulkan uncertainty ya. Tapi saya kira yang terbaik adalah bagusnya kita sebagai pemain pasar, kalau teman-teman investor juga bisa lihat ya, ketika pandemi pertama memukul di tahun 2020, pasar kita terkoreksi sangat tajam kan. Kemudian ketika varian Delta merebak di negara kita yang justru lebih parah impact-nya. Nah, tetapi pasar kita biasa-biasa saja, sebenarnya konsolidasinya tidak terlalu parah. Nah, saya kira kita sebagai pelaku pasar selalu belajar. Nah, jadi pasar itu yang mereka paling tidak suka adalah uncertainty intinya. Jadi varian Omicron ini ya another uncertainty, tapi kita lihat ke depannya mestinya sih nggak terlalu parah ya untuk pasar kita. Oke. Dengan pelajaran yang sudah kita lakukan dan sudah kita pelajari begitu dalam 2 tahun terakhir ini, apakah memang tampaknya investor akan cenderung lebih melepas aset-asetnya di pasar modal atau seperti apa, Pak? Ya, biasanya memang pasti ketika ada sedikit uncertainty, investor cenderung menurunkan tingkat resiko di portofolionya ya. Dan kalau dalam reksadana saham ya mungkin harus melepas sebagian dari saham-saham yang dimiliki gitu ya. Itu cenderung biasanya investor secara general seperti itu reaksinya ketika ada variabel baru lah di market. Tapi seperti saya katakan tadi, market adalah unik ya, selalu belajar dan selalu melihat ke depan. Kalau dilihat, nanti kita lihat saja Omicron ini kalau memang dirasa-rasa uncertainty-nya tidak setinggi Delta ya mestinya market kita cukup biasa-biasa saja lah impact-nya. Oke. Tapi momen masuknya Omikron di tanah air ini bertepatan begitu ya dengan pertengahan Desember yang kita biasanya kenal akrab begitu ya dengan aksi window dressing. Nah, apakah ini artinya akan mematikan ataupun juga akan membuat sentimen window dressing ini tidak terasa di pasar modal kita? Saya kira window dressing itu sesuatu yang seasonal ya sifatnya. Jadi mestinya selalu ada, Iva. Jadi dari tahun ke tahun secara seasonal memang ada namanya efek window dressing.
Tapi tentu saja jika faktor atau variabel baru yang memukul pasar itu secara uncertainty-nya lebih tinggi gitu ya, mungkin window dressing ini akan ada imbasnya ya. Cuman saya kira kalau tanya pendapat profesional saya kali ini window dressing akan tetap berjalan sih seperti biasa. Karena Omicron ini kita mesti lihat so far sih impact-nya belum terlalu parah ya di negara-negara lain. Jadi Indonesia mestinya kita bisa manage. Oke, tetap ada, tapi apakah level-level yang sempat disebutkan begitu oleh para pelaku pasar lainnya 6.700, 6.800 ini bisa tercapai atau berapa target Anda untuk pergerakan IHSG di akhir tahun ini? Ya, target untuk kita di Trimega Aset sih, target IHSG tahun ini memang kita canangkan sejak awal tahun ya, tidak kita rubah meskipun Delta waktu itu memukul ya. 6.700, 6.800 memang seperti itu target kita, dan kami rasa pas lah target seperti itu. Tadinya kami pikir sebelum Omicron ya. Bersama dengan Pak Antoni, dan tentunya usai jeda kami akan lanjutkan kembali dialog eksklusif kita, dan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Skokbox CNBC Indonesia. Kembali bersama kami di Skokbox, dan kami masih terhubung bersama dengan Direktur Utama PT Trimegah Asset Management, Bapak Antoni Dirga. Selamat pagi Pak Antoni, kita lanjutkan kembali diskusi kita, dan tadi kita sudah membahas ya terkait dengan sentimen Omicron yang masuk ke tanah air, kemudian juga sentimen window dressing. Nah, satu sentimen lagi yang juga menjadi perhatian serius dari para pelaku pasar yaitu adalah aksi dari kebijakan The Fed begitu ya, yang akan mulai mengurangi pembelian obligasi dan juga akan menaikkan suku bunga 3 kali di tahun depan begitu. Dan di Bank of England juga sudah menaikkan suku bunga acuan. Ini kira-kira seperti apa efeknya ke pasar saham kita? Ya, saya rasa tapering sudah dikomunikasikan dengan baik ya oleh Jerome Powell sejak awal November ya. Malah sebenarnya kisi-kisinya sudah dibicarakan lah oleh pelaku pasar sejak awal tahun ya. Jadi saya rasa market sudah dalam proses pricing in sebenarnya sejak awal tahun, pertengahan dan ke akhir ini. Nah, untuk kenaikan suku bunga misalnya acuan 3 kali di tahun depan yang ada konsensus seperti itu, saya rasa itu skenario seperti itu tetap saja bergantung pada seberapa parah sebenarnya varian-varian baru ya, Omicron dan kawan-kawan lainnya lah. Seperti saya katakan sebelumnya, pandemi ini adalah sesuatu yang sangat-sangat uncertain ya di market kita. Jadi bisa dibayangkan jika ada varian baru yang merebak lebih parah, saya rasa kok The Fed juga akan berhati-hati ya, tidak akan sembrono untuk menaikkan suku bunga seperti itu. Nah, jika ternyata kalau kita di negara kita semua tergantung inflasi lah, yang akan mereka laporkan di tahun depan di Amerika dan juga di Indonesia. Jika inflasi di tahun depan masih persisten tinggi di Amerika, tentu saja kenaikan suku bunga akan mengikuti. Saya kira seperti itu, Pak. Oke, kemudian harapan dari para pelaku pasar terkait dengan kebijakan dari Bank Indonesia merespon langkah-langkah yang dilakukan oleh Bank Sentral secara global ini seperti apa, Pak? Ya, saya rasa Bank Indonesia juga akan memantau dengan cermat ya. Belum tentu Bank Indonesia akan mengikuti langkah demi langkah The Fed ya, karena Bank Indonesia kan memang tugasnya melihat di domestic market kita seperti apa. Likuiditas kita sih sekarang sangat berlimpah ya. Tapi BI kami kira akan memperhatikan dengan cermat kondisi inflasi di dalam negeri di Indonesia. Kita ini dalam kondisi yang spesial karena inflasi kita di Indonesia dengan kombinasi kita eksporter komoditas dan sebagainya, harga komoditas melambung tinggi, tapi kita masih bisa mengimbangi lah ya
Saya rasa BI akan memperhatikan inflasi yang terjadi. Jika terkendali, BI bisa memilih untuk lebih hati-hati dan memilih untuk diam daripada mengikuti langkah the Fed step by step. Ya. Ini mungkin akan membuat rupiah kita sedikit melemah, namun kami yakin masih akan dipertahankan dalam range lah untuk rupiah. Oke, kemudian dengan beragam sentimen ini ya, baik secara global maupun juga dari domestik juga, seperti apa sih sebetulnya aksi rebalancing yang telah dilakukan atau tengah dilakukan oleh Trimegah Asset Management menjelang akhir tahun ini? Ya, kami di Trimegah sebenarnya tadi kalau pertanyaannya ada window dressing, ya menurut kami akan tetap ada. Tapi kalau di Trimegah kami melihatnya lebih jangka panjang, Iva. Kami selalu melihat saham tiap-tiap saham atau obligasi yang kami beli, kami selalu mempunyai jangka waktu menengah lah, nggak cuma mingguan gitu ya. Kami lihat jika memang valuasinya menarik, masih murah, kami beli, kami akan memiliki view mungkin beberapa bulan ke depan, nggak semerta-merta untuk beberapa hari atau beberapa minggu seperti itu. Jadi untuk posisi kami tetap dengan conviction yang kami saham-saham yang sudah kami beli, kami akan pertahankan. Dan so far sih it's been working well ya for us. Oke, kalau sektor-sektornya nih untuk jangka tadi Anda sebutkan begitu ya untuk preferensi adalah jangka menengah panjang. Sektor-sektor yang menarik untuk jangka menengah panjang ini ada apa aja, Pak? Ya, so far kami tetap akan mempertahankan winning strategi kita ya. Kita akan mempertahankan beberapa nama perbankan dan juga beberapa new economy names. Mungkin saya nggak usah sebut nama, Iva. Karena it's our policy. Tapi intinya sektor perbankan cukup menarik. Bagi kami tetap kami pertahankan, it's been working well for our portfolio. Jadi reksadana kami juga doing well because of that. Oke, tadi yang menarik adalah sektor new economy begitu. Ekspektasi dari Anda terkait dengan sektor new economy di bursa saham kita ke depannya seperti apa sih? Apalagi dirilisnya aturan multi voting shares begitu oleh OJK. Ini seperti apa ekspektasi Anda? MVS itu, multi voting share itu sebenarnya untuk pasar ya tidak terlalu berimbas signifikan untuk harga saham. Tapi tentunya yang menarik adalah ini langkah yang positif dari OJK untuk memajukan pasar modal kita. Dan ini bet-nya adalah kita tentunya harus apresiasi langkah-langkah ini yang diberikan oleh teman-teman di OJK. Karena akan menjadikan Indonesia sebagai magnet ya untuk IPO bagi perusahaan-perusahaan teknologi dan new economy lainnya. Nah ini yang sangat menarik bagi kami mempunyai view. Salah satu tema dari 3 tema utama kami di tahun depan adalah akan banyaknya perusahaan-perusahaan teknologi dan new economy yang akan meramaikan pasar modal kita. Dan kami berpikiran bahwa dengan adanya hal ini, apalagi MVS diperbolehkan ya, pasar kita akan semakin menarik dan saya yakin asing pun akan melirik kembali pasar kita di tahun depan karena akan sangat exciting. Oke, tapi berkaca dari IPO salah satu emiten e-commerce begitu ya, tampaknya juga sudah turun signifikan dari harga IPO di harga saat ini. Nah, apakah memang Anda masih optimistis terkait dengan mungkin nanti ketika ada emiten-emiten e-commerce lainnya yang masuk ke Bursa Efek Indonesia, ini juga prospeknya akan lebih baik begitu, seperti apa? Ya, terlepas dari pelajaran yang kita semua mungkin baik itu investor retail maupun investor institusi ya, dari salah satu emiten yang sampai sekarang mungkin performanya negatif ya sejak IPO. Saya rasa itu proses pembelajaran, Eva. Karena teman-teman mungkin sadar atau tidak sadar, kalau kita lihat perusahaan-perusahaan yang IPO di luar negeri, manapun ya, sebutkan Amazon, Apple, dulu pada masa proses awal-awalnya mereka selalu jatuh dulu, banyak sekali yang mayoritas malah saya lihat banyak yang negatif dulu, tapi balik lagi pada ujung-ujungnya adalah pemain-pemain pasar akan menimbang-nimbang dari perusahaan ini ya, prospeknya sebenarnya seperti apa. Jadi nanti kalau perusahaan-perusahaan yang baik seperti Apple, Amazon, Google, semua jatuh dulu pas setelah IPO karena memang tidak bisa dihindari ya, ada pemain investor lamanya mungkin menggunakan IPO sebagai ajang untuk take profit dulu ya, sebagian gitu. Tapi perusahaan-perusahaan memang jika fundamentalnya baik, in due time mereka akan rebound dan lihat saja saham Apple, Google, Amazon seperti apa. Nah Indonesia kita tentunya dalam proses pembelajaran ya, new teknologi ini, company ini, tapi kita harus lihat sebagai investor, lihat saja fundamental negara kita. Seperti Pak Jokowi katakan juga, kita di Trimegah sangat bullish ya. Karena Indonesia prospeknya dengan jumlah penduduk dan
prospek ekonomi kita untuk new teknologi sih sangat menjanjikan menurut saya. Oke, berarti ada potensi begitu ya bahwa Indonesia nanti pasar saham di dalam negeri ini juga akan seperti di Wall Street begitu ya, di mana saham-saham yang sektor ekonomi, e-commerce ini justru malah menjadi saham-saham big caps ya begitu. Ada potensi demikian begitu? Jelas sekali, jelas sekali. Kami malah di Trimegah Aset kami selalu membandingkan ya. Jika kita bandingkan saham-saham the top 10 stocks di Amerika tahun 1990 gitu ya, dan kita bandingkan dengan top 10 stocks di Amerika tahun 2020 misalnya. Dalam 30 tahun itu perubahannya jelas besar. Dari tahun 1990 big market cap-nya the leaders itu saham-saham old economy jelas di situ. Nah, ketika 2020 terbalik, new ekonominya akan menjadi memegang mayoritas posisi. Nah, kami rasa itu pun akan terjadi di Indonesia, tapi prosesnya panjang ya, Iva. Kita nggak ngomong 1-2 tahun, tapi dalam proses bertahun-tahun lamanya itu pun akan kami yakin terjadi di Indonesia. Oke, terima kasih sekali Pak Antoni Dirga selaku Direktur Utama dari PT Trimegah Asset Management. Sukses dan sehat selalu untuk Anda. Ya, dan dialog tadi menjadi akhir kebersamaan kita dalam Skok Box hari ini. Terus saksikan CNBC Indonesia di cnbcindonesia.com dan Transvision Channel 805. Saya Syarifah Rahma, CNBC Indonesia, Beyond Business.